Permisi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya di sini nyari obat buat sakit kepala sama nyeri. Itu penyebabnya karena apa ya Mbak ya? Saya akhir-akhir ini memang lagi sibuk ya Mbak. Di sini saya itu ngerjain tugas, begadang, kecapean. Tuh loh Mbak, jadinya tadi pagi bangun-bangun kepala saya nyeri. Sama Sebelumnya apakah penyakit yang Mbaknya sebutkan itu dari riwayat atau bukan? bukan sih Mbak, ini karena emang faktor yang udah saya Itu udah berapa hari? udah 2 hari. Oh, 2 hari. Itu sebelumnya apakah Mbaknya ini udah pernah konsumsi obat-obatan? Belum sih Mbak. Oh, belum ya. Berarti ini baru kesini ya? Baru. Iya, baru kesana. Kalau boleh saya tahu, udah tensi? Sudah normal ya? Iya. Oke. Di sini saya akan menyarankan obat yang paling aman ya, agar tidak merugikan atau menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya menyarankan obat bebas. Ini tuh obat bebas, jadi aman lah ya gitu. Di sini saya menyarankan obat bebas yang kandungan aktifnya itu paracetamol dari merek dagangnya Panadol. Gitu. Bisa minta tolong dijelaskan indikasi obatnya? Oh, jadi iya, ini saya lupa. Ini tuh indikasinya buat nyeri kepala, sakit kepala, terus nyeri otot, terus dari nyeri sakit gigi dan masih banyak lagi. Tuh. Kalau cara penggunaannya gimana ya? Obat ini itu cara penggunaannya itu diminum Mbak, diminum langsung dengan air putih. Benar-benar harus air putih, tidak memakai air susu, tidak pakai kopi, tidak pakai air teh, karena ditakutkan jika menggunakan air-air selain air putih itu ada efek samping yang ditimbulkan atau terjadi reaksi kimia dari obat itu. Ditakutkannya seperti itu. Jadi saya saranin untuk cara penggunaannya ini diminum dengan air putih, benar-benar air putih. Terus cara aturan pakainya gimana ya? Aturan pakainya ini 3 kali sehari. Jadi 3 kali sehari itu misalkan Mbaknya itu minum pada pagi hari nih ya jam 6. Nah, nanti pas siang tapi 8 jam dihitungnya tuh berarti jam 2 ya. Jam 2 itu Mbak baru minum lagi. Jadi paginya itu jam 6, siangnya jam 2. Jadi dihitungnya 8 jam setelah dipakai, diminum gitu. Nah, itu apa ya penggunaannya, aturan pakainya. Ini saya lupa kalau paracetamol itu di sini mengandung 500 mg kandungan aktifnya, 500 mg gitu. Terus efek sampingnya apa ya? Efek samping obat ini itu menyebabkan kerusakan hati dalam jangka waktu yang lama, pemakaian yang lama. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan hati dan ada reaksi hipersensitivitas. Apakah sebelumnya Mbaknya ini punya reaksi alergi dengan obat-obatan tertentu? Nggak ada. Ada kan ya, berarti aman ini obat, memakai obat ini. Jadi kalau misalkan nanti ada reaksi alergi ya atau reaksi sensitif terhadap obat-obat tertentu, termasuk ini ya Mbak ya, obat paracetamol ini tuh bisa menyebabkan kemerahan ataupun gatal-gatal. Nah, saya jelaskan lagi ya Mbak ya, sesuai yang tertera di sini ya. Nah, di sini tuh kontraindikasinya juga disebutkan bahwa tadi yang sama seperti efek samping, bahwa di sini tuh penderita yang hipersensitif terhadap paracetamol dan bahan lain dalam obat ini, penderita dengan gangguan fungsi hati. Jadi banyak kan nggak punya kan? Enggak ya. Nah, Lalu cara penyimpanannya gimana ya? obat ini disimpan di suhu ruang aja, di bawah 30 derajat Celcius.
intinya dijauhkan dari sinar matahari langsung dan tidak disimpan dalam kulkas, serta dijauhkan dari anak-anak. Soalnya ditakutkan anak-anak tuh kan nggak tahu ya Mbak ya, nggak tahu kalau itu entah obat atau permen yang mereka kira seperti itu. Jadi disimpan di bawah 30 derajat Celcius dan dijauhkan dari anak-anak. Tuh. Terus tindakannya gimana ya misalkan saya ada sesuatu yang serius gara-gara minum obat itu? Oh, jadi misalkan banyak tuh minum obat ini terus tapi malah lebih parah gitu. Iya, malah nggak sembuh-sembuh. Jadi menurut saya nih, kalau misalkan mbaknya ini minum ini tapi sakit kepalanya tuh nggak sembuh-sembuh, saya saranin langsung ke dokter Mbak. Saya saranin langsung ke dokter untuk mengecek sebenarnya itu ada penyakit yang lain atau tidak. Ditakutkan kan nanti ternyata ada apa-apanya gitu kan. Jadi mbaknya tuh langsung ke dokter untuk mengecek apakah ada penyakit lain dalam dalam itunya ya, sakitnya gitu. Karena disebutkan kan dalam efek samping ini kan dalam jangka waktu lama kan juga kan menyebabkan kerusakan hati ya kan. Jadi ditakutkan kalau misalkan mbaknya nih nggak sembuh-sembuh tapi minum terus malah nanti hatinya yang rusak. Terus kalau saya udah sembuh obatnya belum habis gimana ya? Udah di stop aja. Nah, kalau misalkan udah sembuh nih terus diminum terus, nanti kan takutnya juga hatinya rusak gitu kan, karena ada kerusakan hati gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu satunya berapa ya? Satu segini ini 11.000. Terus kalau obat luarnya ada nggak ya Mbak? Obat luarnya yang saya saraninnya, tapi ini hanya untuk nyeri otot aja dan nyeri sendi. Jadi ini untuk pemakaian luar. Dan ini tuh cuma untuk pemakaian luar, jadi ya kalau itu nggak langsung ke penyakitnya gitu. Cuma ya meredakan nyeri ototnya gitu ya. Kalau ini bisa sama sekalian. Indikasinya kan yang saya sebutkan tadi kan untuk meredakan sakit kepala, meredakan nyeri otot, meredakan yang sakit gigi itu bisa. Ini langsung karena ini ya bereaksi sih ya di dalam tubuh gitu. Kalau ini enggaknya ya kayak misalkan nyeri ya udah di luar aja, kayak merilekskan kayak gitu. Ya udah saya ambil yang ini aja Mbak. Satu yang ini. Berarti ini ya. Satunya berapa ya Mbak? Segini 11.000. Oh. Saya beli satu itu aja. Terus kalau apa lagi? Bisa tolong dijelasin terapi farmakologinya atau kenapa saya bisa sakit kepala kayak gini? Maksudnya tuh terapi non farmakologi. Iya, farmakologi nasional. Iya. Maksudnya kan terapi non farmakologi kan berarti itu di luar obat-obatan ya Mbak ya. Itu kalau terapi di luar obat-obatan. Jadi saya jelaskan dulu nih, sakit kepala itu kan disebabkan karena beberapa agen yang menyebabkan kan, yaitu yang Mbak sebutkan itu ada dari stres, dari kurang tidur, begadang, ataupun bisa jadi dari makanan yang kita konsumsi itu. Jadi agen-agen dari yang bisa menyebabkan sakit kepala yaitu tadi ada dari makanan, ada dari lingkungan, ada dari yang kebiasaan itu sendiri, itu dari mbaknya sendiri gitu. Jadi terapi non farmakologinya ya menurut saya nih istirahatnya yang cukup, jangan terlalu banyak pikiran, terus hindari itu makanan-makanannya dan minuman yang mengandung alkohol, kafein. Nah kafein ini kan menyebabkan melek gitu kan, kayak stamina-nya full lagi gitu kan, jadi kan tidurnya kurang cukup, itu kan sebenarnya nggak baik. Jadi itu hindari alkohol, kafein ataupun makanan-makanan yang lainnya, itu kan juga berbahaya. Nah juga mbaknya tuh lingkungannya tuh hindari keramaian dulu. Biasanya tuh kalau keramaian itu bisa menyebabkan juga sakit kepala, pusing ya, kok ramai banget kayak gitu kan, jadi orang kan lewat-lewat gitu kan. Asap rokok juga bisa mbak hindari ya, itu lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Nah bisa juga mbak nih dipijit sama saudara kayak atau apa gitu. Oke mbak, udah gitu aja. Ya, nanti diterapin ya mbak ya. Iya mbak. 11.000 ya mbak.
Terima kasih. Makasih, semoga lekas sembuh ya. Ya, makasih.